Halo rekan-rekan semua, ini merupakan sharing perdana kita. Kali ini kita akan mengolah data menggunakan Smart PLS versi 4118, yang mana kita nanti akan coba belajar menguji overloading, construct reliability dan validity, diskriminan validity, inner fifth, bootstrapping, pengujian hipotesis ya, serta evaluasi kecocokan dan kebaikan model. Langkah pertama, pastikan teman-teman semua sudah memiliki tabulasi data. Kali ini tabulasi data yang saya miliki, saya ada 4 variabel. Ada X1, X2, X3, dan Y. Masing-masing dari variabel ada 5 indikator. Berarti kita ada 20 indikator. Nah, kita ada 100 sampel ya. 100 sampel untuk tiap indikatornya. Langkah pertama, klik Smart PLS, New Project. Di sini silahkan buat simulasi. Import data file. Silakan ambil tabulasi data tadi, import. Nah, sini udah masuk ya, ada 20 indikator, ada 100 sampel. Di sini ada standar deviasi, mean, median, dan sebagainya. Kita klik back saja, klik create model, kemudian PLSM, simulasi aja, save. Pertama, buat dulu laten variabelnya. Kita ada 4 ya. Pertama ada X1, kemudian ada X2, kemudian ada X3, dan ada variabel Y. Boleh zoom out sedikit. Nah, klik select kalau teman-teman mau rapikan. Nah, cukup seperti ini, terlalu jauh ya, begini saja. Bawah lagi ya. Oke, kemudian blok indikator tadi, ini ada 5, X1 dulu diseret ke X1, kemudian X2 seret untuk X2, kemudian X3 seret ke X3, kemudian ada Y seret untuk Y. Ini boleh digeser lagi dikit lagi, mantap. Nah, ini bisa digeser teman-teman ya, bisa dipindahkan di bawah serapi mungkin. Nah, kemudian kita hubungkan, karena kita di sini akan coba bagaimana hubungan atau pengaruh antara X1 ke Y, X2 ke Y, dan X3 ke Y. Klik connect, tarik saja. Nah, kemudian pertama kita akan menguji overloading. Ya, menguji overloading, caranya klik calculate, PLSM algorithm. Sini pastikan di patch, standardize, default, dan pastikan open reportnya juga di checklist. Start calculation. Nah, bisa kita lihat overloading sebelah sini. Ya, klik dalam bentuk list saja. Kita lihat dulu, menurut Hare tahun 2019, nilai overloading yang baik adalah lebih besar dari 0,7. Nah, kita lihat di sini 0,8, 0,9, tidak ada di bawah 0,7. Artinya, indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading di atas 0,7. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator mampu merepresentasikan variabel atau konstruk yang diukurnya dengan baik. Ya, berarti kali ini yang pertama valid ya, overloading ya. Kemudian kita coba lihat construct reliability dan validity. Nah, menurut Ghazali dan Latan tahun 2015, nilai Cronbach alpha
yang baik adalah di atas 0,7. Nah, ini 0,9, berarti ini nilainya baik. Kemudian, menurut Sarsted, nilai composite reliability atau ROC yang ini, nilai ini berubah nih. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya ulangi, nilai composite reliability ROC yang baik adalah lebih besar dari 0,7. Nah, ini kita lihat 0,9, 0,9, 0,9. Berarti ini nilainya baik atau dinyatakan reliable. Kemudian menurut Sarsted tahun 2017, nilai AV, average variance extracted, ya, yang baik adalah lebih besar dari 0,5. Nah, ini ada 0,7, 0,8, maka ini nilainya cukup baik. Artinya syarat convergent validity sudah terpenuhi karena konstruk mampu menjelaskan 50% atau lebih variasi dari indikator-indikatornya. Kemudian kita juga bisa melihat diskriminan validity HTMT atau heterothread monothread ratio. Nah, dapat kita lihat di sini ya, bahwasanya menurut Henseler, nilai HTMT pada setiap pasangan variabel harus lebih kecil dari 0,9. Apabila nilai HTMT berada di bawah 0,9, maka evaluasi diskriminan validity dengan pendekatan HTMT dinyatakan terpenuhi. Nah, ini 0,1, 0,4, 0,09, 0,4, 0,4. Dia teman-teman kalau seandainya di atas 0,9 dia pasti merah nih, termasuk yang tadi juga ya, dari outer loading ya, kemudian construct reliability ya, kemudian diskriminan validity. Nah, selanjutnya kita lihat diskriminan validity for null record. Nah, nilai yang terdapat pada sumbu diagonal itu ini teman-teman ya, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Nah, menurut Wong, nilai akar AV setiap variabel harus lebih besar daripada nilai korelasi antar variabel. Nah, kita lihat sumbu diagonal ini harus lebih besar dari korelasi antar variabel. Nah, ini kan lebih rendah nih, ini lebih tinggi sumbu diagonalnya. Ini 0,4, 0,8, 0,8, 0,4, 0,1, 0,8. Masih tinggi yang sumbu diagonal. Apabila akar AV lebih tinggi dibandingkan korelasi antar variabel, maka secara keseluruhan evaluasi diskriminan validity dinyatakan terpenuhi. Nah, selanjutnya diskriminan validity cross-loading. Cross-loading merupakan evaluasi diskriminan validity pada level item pengukuran. Ya, menurut Ghazali dan Lathan 2015, setiap item harus memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi terhadap variabel yang diukurnya dibandingkan dengan variabel lain. Maksudnya apa? Nah, kita lihat dulu dari X1. Nah, di X1 ini indikatornya. X1 sampai X5. Apa yang disampaikan tadi bahwasanya menurut Ghazali dan Lathan nilai setiap itemnya harus lebih tinggi daripada yang lain. 0,8 lebih besar daripada 0,3, lebih besar daripada 0,1, lebih besar daripada 0,3. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian kita lihat pula X2. X2 yang ini. X21 sampai X25. Klik, kita blok dulu. Nah, ini harus lebih besar daripada yang lain. 0,4, 0,3, 0,1, 0,0, 0,3, 0,3. Nah, selanjutnya X3 0,9, 0,8. Nih, ini 0,0, ini 0,1, 0,3. Kita lihat paling bawah X3 yang indikator yang kelima, 0,1, 0,0 lebih besar ini. Terakhir yang Y, berarti yang Y yang ini harus lebih besar daripada nilai yang lainnya. Apabila setiap item memiliki nilai loading tertinggi pada konstruknya sendiri, ya, maka evaluasi diskriminan validity melalui cross loading dinyatakan terpenuhi. Kita sempurna ya, seluruhnya lebih tinggi
daripada angka yang lainnya. Nah, selanjutnya kita melihat tabel inner model. Klik yang inner model list. Nah, nilai VIF yang baik adalah lebih kecil dari 5. Nilai VIF digunakan untuk melihat ada atau tidaknya masalah multikoliniaritas antar variabel dalam model struktural. Nah, jika lebih kecil dari 5, ya, X1 terhadap Y, ini X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, maka tidak terdapat multikoliniaritas antar variabel yang mempengaruhi variabel Y. Nah, kita lihat di sini lebih kecil dari 5, teman-teman ya. Sini ada 1,2, 1,1, ada 1,0. Kita lanjut untuk menghitung bootstrapping. Bootstrapping, kita klik back dulu. Calculate bootstrapping. Sini cukup 0,05. Yang ini dirubah ya menjadi bias corrected and accelerate bootstrap. Pastikan open reportnya di checklist. Start calculation. Kita lihat dulu yang pertama, back coefficient. Nah, ini pengujian hipotesis teman-teman ya. Pertama, nilai P value ya harus lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel berpengaruh signifikan. Sehingga kita lihat di sini di bawah 0,05 berarti X1 terhadap Y diterima. Kemudian X2 terhadap Y diterima karena ini di bawah 0,05. Kalau di atas 0,05 maka variabel tidak berpengaruh signifikan sehingga ditolak. Kalau ini semua hipotesisnya diterima, termasuk S3 terhadap Y. Menurut Ghazali 2016, nilai T statistik lebih besar dari 1,96 menunjukkan hubungan antar variabel bersifat signifikan di atas 1,96. Kita lihat di sini 3,5, 3,7, 5,9. Selain itu, nilai original sampel digunakan untuk melihat arah hubungan antar variabel ini. Ya. Apabila nilai original sampel bernilai positif, maka arah hubungan antar variabel X dan Y adalah positif. Nah, ini semua positif. Nah, itu untuk pengujian hipotesis. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat F-square. Bukan ini ya. Kita back lagi. Klik lagi PLSM algorithm. Start calculation. Klik kembali F-square-nya. Nah, ini. Menurut Sarsted ya tahun 2017, nilai F-square sebesar 0,02 termasuk kategori rendah. 0,15 termasuk kategori moderat. Ini moderat berarti. Dan 0,35 termasuk kategori tinggi. Ya, tidak ada yang 0,35. Nilai F-square digunakan untuk melihat bagaimana besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, pengaruh X1 terhadap Y dapat dikategorikan pada level tertentu berdasarkan nilai F-square. Nah, berarti statusnya di sini kita lihat bahwasanya X1 terhadap Y berarti nilainya moderat, 0,119 masih moderat ya, sedangkan 0,2 ini antara 0,15 dan 0,35 berarti sedang X3 terhadap Y, ini X2 terhadap Y. Nah, begitu pula kita lihat R-square-nya. Menurut Sarsted juga pada tahun 2017, nilai R-square sebesar 0,75 ya,
maka termasuk kategori kuat. Sedangkan 0,5 termasuk kategori moderat dan 0,25 kategori lemah. Berarti ini di antara 0,5 dan 0,25. Berarti sedang. Ya, sedang. Nilai R-square digunakan untuk bagaimana kita dapat melihat seberapa besar variabel independen maupun menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian, besarnya pengaruh X1, X2, dan X3 itu terhadap Y dapat dikategorikan berdasarkan nilai R square yang diperoleh. Sedang tadi ya. Nah, terakhir menurut Sermelech tahun 2003 untuk SRMR-nya. Ya, ini dia. Nilai di bawah 0,1 masih dapat diterima. Nah, sedangkan ini 0,049. Tadi nilai SRMR di bawah 0,1 masih dapat diterima. Artinya apabila nilai SRMR di bawah 0,1, maka model penelitian memiliki tingkat kecocokan yang baik dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Nah, berarti tabulasi data kita cukup baik ya teman-teman semua. Dan juga tadi pada bootstrapping atau pengujian hipotesis seluruhnya diterima, berpengaruh signifikan antara X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Nah, sekian teman-teman untuk sharing sederhana kali ini. Tidak terlepas ada kekurangan, mungkin ada kekeliruan terhadap penyebutan-penyebutan angka atau sebutan-sebutan tertentu. Saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Apabila ada kekeliruan yang perlu diluruskan, boleh teman-teman silahkan klik di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya. Belajar bersama, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.